Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Proud Podcast bersama saya Sri Kandi. Pastinya ini merupakan episode pertama setelah liburan kita beberapa pekan kemarin, yaitu liburan Lebaran Idul Fitri. Kali ini bintang tamu kita podcast hari ini ada Gentana Friga Jufri, yaitu salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala, angkatan 2022. Halo, Genta, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Kandi. Sehat? Alhamdulillah juga. Gimana nih perasaannya? Kemarin baru pulang dari Jepang ya? Iya. Kapan nih pulangnya kalau boleh tahu? Udah sekitaran sebulan ini ya. Jadi kayak sekitaran pas megang di Aceh itu aku pulang. Oke, jadi kemarin momen Ramadan sama Lebaran ada di Aceh. Alhamdulillah ada. Gimana nih angin di Indonesia setelah lama di Jepang? Rasanya Panas. Oke, jadi beneran kerasa ya karena di sana dingin terus balik ke Indonesia lagi, apalagi di Aceh itu panas rasanya. Panas sekali. Emang kayak pas itu kan ada transit juga. Emang pas transit itu pun udah berkeringat, apalagi full. Itu kan juga masih baju di sana juga. Aku belum ganti apa-apa, kayak ya Allah, kenapa, apakah Indonesia sepanas ini gitu kan? Ya seperti itu. Oke, jadi kayaknya bau-bau mau ke luar negeri lagi ya biar gak kerasain panas di Aceh ya. Ada niat nggak? Kali. Oke, jadi aku mau tanya nih, kira-kira perasaan bisa melakukan pertukaran mahasiswa ke Jepang itu hal yang sudah diimpikan atau di luar dugaan gitu, Genta? Kalau bisa sekalian sih dua-dua. Karena emang dari awal Genta itu emang pengen kali itu emang keluar negeri gitu kan, kayak menjelajah, exploring gitu, coba-coba hal yang baru. Tapi juga ya nggak terduga bahwa kayak bisa terjadinya tuh ya sekarang di mana Genta semester 3 lagi, emang masih awal-awal kuliah, tiba-tiba ada kesempatan dan Genta ambil, rupanya wah lewat gitu kan. Itu betul-betul nggak terduga sih bagi Genta. Jadi itu di luar dugaan. Iya, di luar dugaan. Terus untuk negara Jepang sendiri itu gimana? Itu di luar dugaan juga atau udah jadi target gitu? Suatu saat aku harus ke Jepang atau gimana gitu, Genta? Sama lagi dua-dua. Jadi, karena emang dari awal itu emang udah target. Awalnya itu bermula pas Genta SMA. Oke, gimana Gitu. tuh ceritanya? Itu kan pas masa COVID. Dan agak panjang sih ceritanya. Itu mula-mula bagaimana kayak aduh ini udah bengong juga di rumah. Dan juga emang pelajaran di sekolah juga kan yang masuk gitu kan. Kayak jadi ya iseng-iseng aja gitu cari program apa, kegiatan apa. Tiba-tiba dengar kabar ada kawan 2 orang dari SMA Genta itu, mereka itu ke pertukaran juga keluar gitu kan. Dan Genta juga bingung, kok bisa mereka ya, kenapa tidak Genta gitu, kenapa Genta itu tidak mencari tahu informasi seperti itu. Dan mulailah dari situ seorang Genta mengembara untuk mencari program pertukaran seperti itu. Dan kesampaiannya ketika udah jadi mahasiswa. Iya. Oke. Iya, benar. Terus mengenai program pertukaran mahasiswa kemarin itu yang menginisiasi itu dari negara Indonesia sendiri atau Jepang atau kolaborasi gitu Jepang dan Indonesia atau gimana? Itu dari Jepangnya sana. Jadi di antara Universitas Syah Kuala dan University of Fukui yang di Jepang itu, mereka membuat kontrak. Jadi namanya itu academic agreement gitu. Di antara 2 universitas untuk membuat program pertukaran pelajar ini gitu. Nah, jadi dari situlah bisa Genta pergi. Oke. Kami sebenarnya penasaran banget ya penonton ya. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri juga sesama mahasiswa di Universitas Syah Kuala, ada teman yang bisa melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri gitu. Jadi kira-kira boleh nih diceritain ke penonton juga nih Genta. Kemarin seleksinya itu kapan dan perjalanan seleksinya itu bagaimana sampai akhirnya bisa terbang ke Jepang? Gimana ya? Jadi awal seleksi pertama saya daftar itu sekitaran Februari ya. Dimana emang lagi kiat-kiatnya kuliah, lagi kiat-kiatnya semester 2 itu kan. Dan juga lagi kiat-kiatnya mencari informasi. Dan Genta itu taunya program itu dari IG OIA, dimana mereka posting story bahwa oh ada nih, ada program pertukaran nih kemana, ke Jepang gitu kan. Dan Genta langsung tertarik nih, wah ada gitu kan, ada negara yang Genta impikan juga ini gitu kan. Dan itu bener-bener 2 hari sebelum deadline Genta melihatnya. Jadi kayak wah gimana ini gitu kan, udah mulai agak rada-rada bisa nggak ya, ya. Tapi Genta pikir gas aja gitulah kan gitu. Kalau misalnya bisa alhamdulillah, kalau misalnya enggak berarti kan ada kesempatan lain gitu. Nah jadinya ya Genta ambil. Dan juga tahapnya pertama mulai dari skala universitas. Jadi dari OIA gitu mereka akan seleksi gitu dari berkas-berkasnya, siapa yang berhak, siapa yang bisa. Dan mulai dari OIA di situ, OIA mengirimkan nama ke University of Fukui-nya, dan universitas di sanalah yang akan seleksi akhir gitu. Mulai dari essay, mulai dari berkas,
kelas dan skalanya. Jadi kayak pertama itu dari universitas langsung diadu internasional gitu. Sama universitas lain yang ada juga program yang sama mereka gitu. Kan gak hanya Syahkuala juga yang punya academic agreement itu kan. Oke, jadi bisa dibilang rumit ya cerita perjalanan untuk mendaftar dan sampai akhirnya bisa terbang ke Jepang. Mulai dari H-2 penutupan pendaftaran, terus pasti timbul rasa ragu juga ya. Ngerasa insecure gak gitu dengan saingan-saingan yang daftar juga, Genta? Pertama ya benar sih insecure kan, apalagi tahapnya itu bukan tidak nasional lagi, tahapnya Genta melawan universitas yang ada di Amerika, Genta melawan yang ada di Hungaria, Ceko, bahkan Nigeria, Ghana, dan bahkan yang tetangga sendiri Malaysia, Thailand gitu kan. Jadi kayak semua negara yang ada academic agreement itu, jadi lawan Genta ya semua orang yang mendaftar di situ. Nah apakah jadi timbul nih pertanyaan, bisa nggak ya, gimana nih, apakah aku mampu, apakah aku emang berhak, pantas gak untuk lewat gitu. Tapi kayak dipikir-pikir balik lagi ke mindset Genta yang pertama itu ya hajar aja gitu. Ya selagi ada waktu, ada kesempatan, kapan lagi kan? Kapan Apalagi lagi? kita masih muda ya, semangatnya harus selalu membara kan Genta? Selalu membara. Oke, dan yang bikin penasaran dari aku pribadi dan juga mungkin penonton nih, kira-kira pas persiapan ke sana itu untuk belajar bahasa Jepangnya ada les dulu kah? Atau ada training dulu kah bahasa Jepang? Atau udah duluan bisa bahasa Jepang nih, Genta? Lucunya full akun dari nonton anime sih. Wah, ayo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka nonton anime mungkin jadi salah satu referensi juga ya. Belajar terus bahasa-bahasa Jepangnya, mana tahu suatu saat bisa melakukan pertukaran mahasiswa atau pelajar ke Jepang. Jadi gimana nih dari anime Terus emang itu kan mulai juga dari COVID itu aku mulai belajar anime dan tahu tentang Jepang gitu kan. Aku pikir kayak ini menarik nih, bisa kan aku bisa pergi ke sana. Jadi di situ aku mengumpulkan kayak prepare-nya dulu, belajar kayak tes itu IELTS-nya gitu kan. Dan juga full bahasanya juga gitu. Jadi aku mulai kayak mengikuti kayak kata-kata kalimat dari anime itu, atau aku juga mulai belajar dari misalnya aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa Jepang. Aku benar-benar dalam kelas sebelum dosen masuk itu aku tulis sama di notes aku sendiri. Aku coba tulis, aku coba baca, aku coba ngomong, semuanya itu emang sekitaran seriusnya itu emang sebulan sebelum berangkat sih. Jadi tapi walaupun udah segitu persiapannya, aku emang sampai sana emang nggak bisa apa-apa masih. Aku cuma tahunya kayak terima kasih arigato gitu kan, halo gitu kan, perkenalan diri gitu-gitu aja yang basic, simple. Jadi pas interaksi dengan mahasiswa di sana gunain bahasa Inggris kah atau Jepang gitu atau gimana? Bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggris. Oke. Tapi selama di sana pasti bahasa Jepangnya udah upgrade terus kan? Udah. Oke. Di sana ada kelasnya juga kan. Jadi emang mungkin progresnya itu mungkin pas minggu di sana itu masih tebata-bata. 2 minggu itu udah bisa lah kayak bayi merangkak gitu kan. 3 minggu itu udah basic lancar. Sebulan itu udah pede lah untuk ngomong sama kawan gitu lah bisa dibilang. Terus pas balik ke Aceh masih sering gunain bahasa Jepang kah atau gimana gitu skillnya di sana? Itu susahnya. Karena beda environment kan, beda lingkungan. Di sana emang semua orang ya bahasa Jepang, mau kemana-mana beli belanjaan kayak bahasa juga gak mungkin kita ke pasar Aceh gitu ngomong bahasa Jepang sama orang lokal, gak ada yang ngerti gitu kan. Bener. Nah palingan itu sama kawan di sana kan, alhamdulillah juga banyak kawan. Jadi kami juga banyak koneksi lewat Instagram maupun mungkin dari Discord gitu kan. Jadi kami sering itu ngomong biasa. Jadi ya dari situ aja sih Genta bahasa Jepang itu. Masih gunain bahasa Jepangnya? Iya alhamdulillah. Oke, jadi kayak itu satu skill ya Genta yang gak semua orang bisa dan mungkin memang harus selalu di-upgrade sampai akhirnya Genta jadi luar biasa dalam bahasa Jepangnya. Oke, terus aku juga penasaran nih, kira-kira pas ke Jepang kemarin, terbang ke Jepang itu dari Aceh sendiri, Genta ada temen gak yang seperjuangan gitu ke Jepang atau mungkin cuma Genta sendiri dari Aceh gitu? Pas saat itu cuma Genta sendiri dari Aceh, bahkan dari satu Indonesia mungkin cuma Genta sendiri yang pertukaran itu. Karena pas intake itu yang program fall semester itu, yang Genta tahu dari Genta sendiri dari Indonesia itu sebelum pre-arrival, jadi kami ada orientasi sebentar di Zoom dan ya iseng-iseng lah kan siapa ini dari Indonesia gitu kan. Pas jadi kok sendiri yang bernama Friga Gentar Jufri, gak ada yang lain gitu kan. Palingan cuma ada satu orang, dia dari Malang, kawan Genta juga gitu dekat. Tapi dia itu program reguler, dia emang kuliah di sana ambil S2. Tapi ya selain kami berdua cuma
ya kami berdua itulah yang dari Indonesia, itu pun pisah, dia dari Malang, Genta dari Aceh gitu kan. Oke. Gitu. Terus pas tinggal di sana gimana? Berarti emang bareng teman-teman di luar daerah semua? Di luar negara juga? Jadi asrama di sana itu sistemnya ada 3 gitu. Ada 3 asrama bisa dibilang lah. Genta tinggal itu di asrama yang gabung juga sama orang mahasiswa Jepangnya juga gitu. Jadi ada mahasiswa internasionalnya dan ada mahasiswa Jepangnya juga sekalian gitu. Emang samping kamar gitu kan. Oke. Jadi gimana nih rasanya pas bener-bener jadi, bisa dibilang kan mahasiswa Jepang ya jadinya. Lingkungannya juga lingkungan Jepang banget kan, emang di negara Jepang. Pasti seneng ya? Gimana? Atau culture shock gitu? Culture shocknya juga ada, tapi lebih gede kayak wah akhirnya aku menjalani mimpi aku gitu. Bener. Nah gitulah, jadi kayak euforianya itu benar terasa. Iya sih, kerasa sampai kesini loh senengnya. Iya alhamdulillah ya. Oke, terus aku juga penasaran nih Genta, kan pas pertama kali nyampe ke Jepang itu apa yang dirasain? Terus kira-kira Jepang itu sesuai dengan ekspektasi Genta selama di Indonesia dan lihat di media sosial gitu? Mungkin kayak kita lihat dari media sosial gitu, mungkin dari Instagram atau YouTube kayak wah negara canggih nih, wah banyak ada kereta api gantung gitu kan, ada robot gitu kan yang teknologi yang tinggi gitu kan. Mungkin pandangan Genta juga gitu, tapi ya sampai sana juga masih terbawa feeling kayak aku beneran Jepang nih, bukan mimpi gitu kan. Tapi kayak lihat-lihat juga ya banyak juga yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Apalagi karena di tempat Genta tinggal itu Fukui itu merupakan pedesaan juga. Dimana bahkan agak mungkin selevel sama Banda Aceh nih. Kita bisa bilang Fukui itu. Dimana mall gede itu mungkin tidak ada. Kereta api juga masih dikit. Emang betul-betul masih asli pedesaan Jepang. Tidak seperti yang canggih kayak di sosmed gitu dia. Yang Genta rasakan. Oke. Untuk perbedaannya sendiri gimana gitu? Yang memang langsung kerasa gitu pas nyampe Jepang gitu. Selain suhu dan cuacanya gitu. Mungkin dimana orang nggak minded apa ya gitu ya. Dimana ya orang itu fokus dengan kegiatan dia sendiri, dengan tujuan dia sendiri. Bahkan kalau misalnya kadang di kota gede, misalnya di Osaka atau di Tokyo atau Kyoto, di mana pagi-pagi orang pergi kerja rush hour gitu kan, yang student itu pergi sekolah, yang orang kerja itu pergi kerja, itu kan semua lewat sistem kereta api gitu atau mungkin lewat sepeda gitu. Dan di mana di stasiun itu ya mungkin terdengar banyak ada suara announcement mungkin dari kereta apinya, ada suara kereta apinya, ada suara data kaki orang gitu kan. Tapi bener-bener sunyi, bahwa gak ada orang berbicara di sana sekalian. Kalau misalnya kita di sini kan udah biasa gitu kan, kemana-mana sama kawan mungkin lagi kemana ini, nanti makan di mana gitu. Bener. Oh tadi aku kelas, aduh gak enak kali gitu kan. Tapi di sana emang bener-bener mereka jalan fokus ke tujuannya sendiri, emang diam, cuma hentak kaki jalan cepat, masuk kereta, duduk, keluar, pergi kerja, kantor, masuk, dah selesai. Gitu. Jadi tidak ada ketipu, tidak ada kayak ya begitu. Sangat-sangat fokus dan disiplin lah bisa kita bilang. Benar. Seperti itu. Terus untuk Genta menyesuaikannya sendiri gimana? Apakah tetap seperti Genta yang dulunya atau mungkin mengikuti arah mereka atau gimana gitu ketika interaksi? Harusnya adaptasi lah kan. Kita harus tinggal di negeri orang juga harus mengikuti peraturan mereka. Tapi ya jelasnya di Fukui itu juga ya orangnya minim. Sampai sana juga bukan sepi orang tidak ada bicara, emang gak ada orang sama sekali masalahnya. Gitu kan. Jadi emang sampai sana itu kayak sunyi, walaupun di dalam kota itu tidak ada orang gitu kan. Ya terasa sepi sih. Jujur gitu. Palingan dalam kelas gitu kan akhirnya ketemu sama kawan. Di dalam kampus gitu lagi makan sama kawan itu mungkin ada. Tapi kalau misal pas pulang itu terasa kayak sunyi kali. Ya Allah aku perlu kawan gitu. Rasanya gitu. Jadi kayak culture shock itu emang terasa kali kesepian di awal itu. Apalagi dimana kita menyesuaikan kan. Kayak mana ini cara bayar listrik. Gimana cara bayar air. Walaupun udah disediain kan sama mereka itu kan. Namanya juga program exchange. Tapi kita juga harus bayar sendiri gitu, pergi ke konbininya gitu kan, jadi pergi ke bank gitu, semuanya kan emang bener-bener sendiri dan sepi, jadi saya terasanya sendiri gitu selalu. Terus mengenai keramah tamahan penduduk di sana itu gimana? Apakah seperti Indonesia gitu? Atau yang mereka kayak ya bodo amat gitu? Mereka walaupun terdengar mereka tujuannya sendiri itu mereka tidak terlalu care sama orang, tapi benar-benar kawan yang Genta temui di sana itu
gimana ya, 19 tahun Genta hidup itu Oke. bener-bener itulah kawan terenak mungkin menurut Genta ya. Wow, Karena mereka emang tetap walaupun caring dan walaupun Genta itu ya orang asing, mungkin bahasa Jepangnya juga masih rusak ataupun datang juga dari Indonesia mungkin gitu kan, yang mungkin Iya. mereka tidak cuma tahu mungkin Bali kan atau apalah gitu kan, benar. yang kita datangnya dari kampung gini kan gitu. Mereka sangat-sangat respect dan juga ya sangat-sangat membantu juga. Apalagi ini Genta Islam juga kan. Iya benar. Kita juga ada sholat 5 waktu. Kita juga kadang tidak bisa makan seperti makan babi itu kan Yes. haram. Minum alkohol juga haram gitu kan. Ada banyak kan limitasi-limitasi di sana yang pas kalau misal pergi ke sana itu memang beda, di mana semua orang itu melakukan. Nah, ketika duduk gitu kan sama kawan, mungkin ada kadang-kadang ini biasa Genta ini minum ini kadang gitu kan. Nah, ada yang malah bukan Genta sendiri yang bilang, malah kawan Genta yang lain gitu yang bilang bahwa Genta dia muslim, dia itu tidak boleh minum gitu kan. Jadi selama itu nggak ada yang pernah nyodorin, nggak ada yang pernah nyodorin babi, nggak ada yang pernah nyodorin alkohol. Dan bahkan mereka juga ngingatin Genta sholat gitu kan, walaupun mereka nunis. Dan ya serespek itu sama agama Islam gitu, sama Genta juga sendiri gitu kan. Genta ini udah siang, udah waktunya sholat bukan gitu kan. Kayak Genta itu bener-bener tersentuh lah gitu kan. Jadi bisa dibilang kekeluargaannya juga masih ada ya, walaupun Masih di negara ada. orang ya. Benar. Jadi kemanapun kita pergi sebenarnya bagaimana cara kita adaptasi sih ya. Iya. Dan melihat sekitar kita gitu. Walaupun sendiri itu selalu pasti ada orang yang membantu, maupun itu kawan ataupun orang yang tidak dikenal gitu kan. Mau siapa saja pasti di sana itu pasti ada yang bantu gitu. Dari misalnya nggak tahu cara beli tiket kereta nih, tanya ke orang samping jalan gitu, bener-bener dipandu gitu, cara ini biayanya ini, terus sampai sana harus ngapain juga gitu. Sebaik itu, se-care itu emang budaya juga di sana. Oke, jadi selama di sana memang terbantu ya, tidak ada yang memberatkan gitu untuk adaptasi dan juga interaksi dengan mereka. Iya, tidak ada yang membantu. Oke. Tidak ada yang menghambat, ya. Iya, tidak ada yang menghambat. Oke. Terus aku juga penasaran nih Genta, kira-kira mengenai sistem perkuliahan di sana tuh gimana ya? Apakah berbeda atau mungkin menyusahkan atau mungkin untuk sosok Genta itu hal yang sederhana atau gimana? Jujur, kalau misalnya pas Genta merasakan hari pertama kuliah di sana, kayak Genta duduk dan juga datang profesornya udah mulai mengajar, kayak walaupun ini terasa mungkin kayak Genta itu bagaimana atau ini, tapi benar-benar reaksi jujur bahwa kok enak kali gitu kuliah di sini gitu kan. Kok enak kali kayak jadi sistem belajar di sana itu emang benar-benar student center, di mana bahwa profesornya datang cuma memberi arahan dan kegiatan mengajar dan belajar itu fokus di mahasiswanya sendiri. Jadi ada mahasiswa yang mencari bahannya, jadi ada banyak diskusinya juga seperti itu kan. Dan juga ya palingan profesornya juga mengkoreksi dan juga memberi arahan seperti apa gitu. Apakah ada yang salah, ada yang benar. Dan juga ujung-ujungnya nanti ada presentasi juga seperti itu. Dan kita yang memberi feedback itu tidak hanya profesor, tidak hanya dosen, tapi juga kawan kita sendiri gitu. Nah jadi benar-benar interaktif, enak dan juga tidak monoton mungkin ya. Dimana bahwa kita malah guru kita itu tidak hanya dosen, bahwa guru itu kita itu juga kawan sendiri gitu. Jadi kita menanyakan, kalau misalnya tentang topik, misalnya contoh ekonomi di Jepang gitu kan, mungkin ada kawan Genta yang bawanya itu dari sumber YouTube tentang berita, dan Genta bawanya itu tentang artikel dari perusahaan gitu kan. Kami kan berbagi informasi nih, mungkin ada yang rancu, kami membahas bersama gitu, kami membuat laporannya juga bersama, ujung-ujungnya di akhir hari gitu kan. Dan itu benar-benar refreshing gitu. Itu benar-benar kayak suatu hal yang baru dan enak dan segar bagi Genta, dan Genta benar-benar enjoy sih sampai sekarang gitu. Jadi bisa dibilang lingkungan perkuliahan di sana tuh lingkungan yang benar-benar sportif ya. Teman-temannya juga saling bantu gitu satu sama lain. Terus kira-kira mengenai pengerjaan tugas itu gimana? Apakah sistem deadline itu masih dipakai Genta di sana atau enggak lagi gitu? Jelasnya deadline itu ada, tapi ya dosennya juga benar-benar terasa malah bukan seperti dosen, seperti kawan sendiri gitu. Jadi kayak kita benar-benar juga dekat sama dosennya, dan apakah kita ada kendala juga bisa enak ngomong sama dosennya gitu. Dan untuk masalah deadline itu kan tidak terlalu masalah sih, karena emang kadang itu mungkin seminggu atau 2 minggu dikasih deadline-nya, dan juga tugas-tugasnya itu pun tidak terlalu banyak seperti tugas ketikan. Kita itu paling banyak Genta sih itu cuma baca
Palingan cuma baca palingan dari artikel, baca buku gitu kan, sekitaran berapa lembar gitu atau mungkin satu buku penuh gitu kan selama satu semester itu. Nah dari akhir itu itulah presentasi tugas akhir. Palingan ada terakhir itu bikin sedikit jurnal kecil gitu seperti apa yang kita sudah dapatkan selama mata kuliah itu, review dan lain-lainnya. Dan itu bener-bener bener enak sih karena juga kondisi juga mendukung, kawan juga mendukung, dosen juga mendukung dan juga environmentnya semua mendukung. Jadi ada emang ini nih kejadian aneh emang. Gimana tapi di sana itu menurut Genta keren sih. Sampai sana ketika ujian akhir itu yang lucunya perpustakaan itu penuh. Dan full 24 jam. Gitu. Dimana orang mereka juga serius belajar 24 jam di perpustakaan itu emang full kertas mungkin di buku, kertas, laptop depannya dan juga ya gitu full mengerjakan apa yang mereka kerjakan gitu. Dan juga kegiatan juga mendukung bahwa gimana ya, environmentnya juga mendukung. Perpustakaan itu memberikan selimut nih, memberikan bantal juga mungkin kalau itu juga pas Genta di situ itu musim dingin dan emang suhu di luar itu benar-benar sampai minus kadang kalau misalnya di malam itu. Jadi ya walaupun di dalam perpustakaan itu sudah ada heater tapi ya juga kadang ada yang kedinginan kan, ada yang sakit gitu. Jadi ya dikasih nih selimut ambil gitu dari depan perpustakaannya ada sediain. Dan juga kalau misalnya ada yang sakit gitu langsung sampingnya juga ada puskesmas gitu. Dan juga perpustakaannya full 24 jam bersama staff-staffnya juga sekalian gitu. Jadi kalau misalnya kita ada emergency nih, ada yang mungkin sakit tiba-tiba parah pingsan gitu kan, ada selalu yang membantu gitu, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti itu lah. Jadi bisa dibilang benar-benar menyenangkan ya, datang ke tempat baru, ilmu baru, lingkungan baru, koneksi baru, dan hal-hal baru yang gak pernah dibayangkan sebelumnya di Indonesia. Benar kali, ya benar. Semua itu benar-benar itulah, Genta rasanya tuh benar-benar kayak mimpi. Walaupun agak klise mungkin ya. Tapi ya sebeda itulah environment sini sama sana. Terus juga pas datang ke sana, kira-kira di Jepang lagi musim apa gitu untuk atau ada festival kah atau apa? Apakah pernah ngikut gitu? Kan biasanya kan kalau nonton di anime atau di beberapa drama gitu, Jepang itu kan kadang ada festival musik, festival makanan atau apa gitu. Gimana? Pas Genta sampai itu bulan September sampai Oktober gitu kan. Itu masih musim gugur dan juga pas pulang itu Genta udah mendekati musim semi. Jadi sekitaran banyak lah gitu kayak kegiatan ataupun festival yang bisa Genta itu ikuti. Yang paling membekas di Genta itu dia ada festival namanya Sagicho. Dimana itu sebuah festival untuk menandakan tahun baru ini. Seperti tidak perayaan tahun baru juga tapi ya juga festival tetap dia. Jadi di mana mereka itu ada sekitaran kalau misalnya kita bisa bilang itu paling mirip dengan parade Lebaran. Kalau misalnya di Banda atau di kota-kota lain gitu kan ada banyak kan mobil di jalanan gitu pawai gitu kan. Nah di sana juga sistemnya seperti itu tapi bukan pawai. Jadi sekitaran setiap distrik atau sekitaran beberapa meter gitu ada emang panggung di mana mereka itu menari tarian tradisional juga memainkan alat tradisional juga memakai baju tradisional gitu semua. Digaungkan juga dengan sekitarnya ada food stall gitu, ada makanan, mungkin apa dango, takoyaki, mungkin yang seperti itulah kan yang kita tahu mungkin makanannya. Plus juga kita bisa buat ada dia namanya daruma itu snowman. Jadi setiap orang yang datang gitu harus membuat snowman-nya sendiri. Gitu. Jadi di akhir festival itu ada sekitaran menumpuk nih snowman-nya banyak kali, memakai baju tradisionalnya juga. Kita bisa dekor juga sendiri dengan apa gaya yang kita mau gitu. Dan juga di akhir puncaknya itu sekitaran ada bonfire gede. Ada api unggun yang gede lah bisa dibilang. Ada sekitaran di samping sungai itu di dekat Fukui. Emang itulah kita yang menghidupkannya sendiri gitu di akhir malam. Beserta ada tarian Sagicho. Deskripsinya agak susah sih tapi ya enak mungkin dilihat langsung ya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat aja sih di YouTube Sagicho Festival Fukui.
Jadi mungkin buat teman-teman ini hal yang luar biasa menarik ya. Aku aja pribadi itu kayak wow sekeren itu ternyata Jepang dan juga suasana di sana gitu. Dan mungkin hal yang jadi penasaran lagi nih buat penonton dan teman-teman, kira-kira pas sampai di sana hal yang sering ditanyakan teman-teman di Jepang itu apa? Apakah tentang tsunami atau mungkin karena Genta itu Islam dan dari Indonesia kira-kira apa gitu yang sering jadi pertanyaan dari mereka? Mungkin pertama ya dunia mungkin tahu ya tentang tsunami 2004 itu yang terjadi. Tapi mungkin kadang orang itu sudah lupa itu di mana. Dan pas Genta bilang di Aceh itu pernah tsunami gitu. Mereka langsung shock, oh bener ada tsunami ya gitu. Mereka langsung relate mungkin itu kadang. Karena ya Jepang juga mungkin juga sering terkena tsunami. Apalagi yang tanggal 1 Januari kemarin itu di Noto kan ada juga gempa bumi dan bahwa mereka tahu nih Genta juga datang dari tempat yang rawan bencana gitu. Mereka juga kadang respect gitu kan dengan Genta gitu. Dan kadang juga hari pertama itu Genta sering juga kasih foto tentang Aceh, tentang Indonesia, tentang budaya juga gitu kan. Dan mereka itu juga rata-rata juga takjub. Dan apalagi ada kegiatan di mana ada kami itu seperti fashion show. Fashion show ya dari negara masing-masing menggunakan baju adatnya itu. Nah, Genta beruntung kali nih ada bawa baju adat dari Gayo gitu walaupun tidak lengkap dan Genta mau makainya. Dan di situ mereka juga sering tuh bertanya-tanya, oh ini artinya apa ya warna hitam itu artinya apa gitu kan. Kadang mama kapan nih pakai baju ini gitu kan ya enak itu mereka bener-bener penasaran. Jadi bisa dibilang antusias dan inisiatif untuk tahu hal baru itu luar biasa ya? Sangat tinggi di situ. Apalagi Genta juga Islam. Mereka kan sering itu tanyakan, kenapa sholat 5 waktu gitu. Kenapa yang muslim wanitanya itu pakai jilbab gitu. Mereka benar-benar sangat antusias. Kenapa tidak minum gitu kan. Dan kenapa tidak makan yang ya seperti itulah kan yang haram gitu kan. Mereka benar-benar tanya, penasaran dan paham, merespek gitu, menghormati juga seperti itu. Oke, jadi tadi dari dengar cerita Genta sendiri, mulai dari lingkungan mereka, sarana mereka, dan juga sistem perkuliahan dan lingkungan mereka, kira-kira ada nggak ya hal yang bisa kita terapkan di Genta di Indonesia, khususnya di Aceh, mungkin dalam skala kecil deh boleh ya, sebagai mahasiswa kira-kira apa ya? Mungkin ada 2 yang bisa Genta mention. Mungkin pertama itu disiplin ya. Itu pertama nomor 1. Walaupun ya mungkin kita itu mungkin udah disiplin dari apalah, tapi orang sana di Jepang itu yang Genta rasakan itu benar-benar menghargai waktu. Dimana kalau misalnya ini kita masuk ini jam 11 atau mungkin jam 12, benar-benar mereka take 11.55 itu udah ada di lokasi. Dan bahkan kalau misalnya ada yang telat itu benar-benar gak ada, bahkan tidak ada kata telat di sana karena mereka itu semua sangat tepat waktu. Kalau misalnya ada yang telat itu pun pasti bertanya gitu, adakah emergensi apa gitu, kendala apa gitu kendala ya, apa dan benar-benar dicari gitu di telepon gitu, ada masalah apa gitu kan. Jadi ya walaupun telatnya itu 5 menit ataupun 10 menit di sana, yang di sana itu 15 menit pun udah dianggap telat yang serius gitu di sana. Dan seperti mungkin itulah yang bisa kita terapkan di sini. Mungkin kita bisa lebih menghargai waktu lebih banyak, menghargai waktu orang karena juga ya setiap dari kita itu punya kegiatan masing-masing gitu. Dan mungkin yang kedua itu apa ya bilangnya, yaitu jangan merisaukan banyak hal. Mungkin kita itu kan biasalah kan seperti orang pada masanya gitu. Aduh insecure, aduh ada banyak ini kendala, problem apa semua. Nah jadi yang Genta dapati di sana itu mindsetnya juga kebanyakan orang itu ada problem nggak? Ada. Bisa diselesaikan? Bisa. Jadi kenapa risau? Nah, ada problem? Ada. Tidak bisa diselesaikan? Tidak bisa. Jadi bisa dibilang mereka itu memang orang-orang yang mungkin selalu yakin ya ke depannya itu tetap yakin. Akan ada jawaban dari setiap permasalahan gitu ya. Iya. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan suatu problem, mereka pasti selalu percaya bahwa di mana ada problem, di situ ada solusi. Walaupun tidak akan datang, tapi ya juga mereka itu benar-benar sabar.
seperti itu. Jadi mungkin itu juga pengaruh dari mereka yang rajin membaca ya. Pengetahuan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Iya benar. Jadi bisa dibilang seseorang yang pola pikirnya itu sudah luas dan wawasannya luas, mereka tuh tahu apapun yang terjadi pasti akan ada solusinya. Iya benar. Dan untuk menerapkannya di Aceh itu mungkin hal yang sulit ya, tapi sedikit demi sedikit demi sedikit bisa. Sebagai agen perubahan, pelaku perubahan, kita pasti bisa nerapinnya Genta. Oke. Selain dua hal tadi, ada hal menarik apa lain nih di Jepang kira-kira kemarin? Banyak ya. Banyak ya. Mungkin bisa diarahin aja gitu mungkin. Karena emang 6 bulan itu per hari itu selalu aja ada cerita yang ada mungkin cerita bisa. baru ya. Iya ada cerita baru. Oke, aku penasaran mengenai adaptasi terhadap makanan di sana. Kira-kira Genta sendiri gimana tuh untuk makan makanan di sana yang identik dengan mentah dan identik dengan mentah dan juga sayur-sayurannya juga beragam gitu kan? Kalau misalnya ini benar-benar salah satu culture shock juga bagi Genta, dimana kalau misalnya di Aceh ini kan makanan ini pedas, mungkin kan di Indonesia pun hal pedas itu adalah hal yang maklum, lumrah gitu lumrah gitu. Kalau kita misalnya makan kuah belangong atau ikan pare gitu kan, itu benar-benar terasa gitu, ada kaldunya, ada rempahnya itu terasa. Benar. Tapi sampai sana makan gitu, kok nggak ada rasa gitu kan. Jadi di sana itu benar-benar bisa dibilang palet makanan orang Jepang itu stabil, rata adil. Dimana kalau misalnya mereka ada di jamu di meja makan, pasti adanya nasi, adanya ikan, dan kalau misalnya ada yang manis-manis itu selalu ada yang agak sedikit pahit gitu. Kalau misalnya ada yang sedikit gurih gitu, pasti ada juga yang agak mentah dan tidak terasa. Jadi untuk adaptasi dengan makanan Jepang sendiri kira-kira berapa lama kemarin waktunya Genta? Berapa ya? Nggak pernah sih. Apa masih belum cocok gitu selama 6 bulan? Enak sih. Kalau misal jujur Genta sendiri juga suka makanan Jepang. Seperti karena mungkin kita sering makan itu kan ramen ataupun udon dan itu benar-benar enak jujur juga. Tapi ya mungkin seperti makanan lain nih, misalnya di warung-warung Jepang itu mungkin Genta masih rada agak aneh sih. Bahwa mencicipi makanan yang rasanya itu stabil, itu masih aneh di lidah Genta. Dimana bahwa mereka juga teh di sana itu kan tidak manis juga kan, apalagi dimana kalau kita kan mungkin pergi nih ke warkop gitu, minta bang teh dingin satu kan, itu kan pasti selalu ada gula diletakkan, ataupun bahkan kopi juga kadang ada gula. Namun di sana itu benar-benar di Indomaret pun ataupun di mana saja itu tidak ada dikit kali yang manis gitu. Walaupun ada kalau misalnya ada yang manis gitu ataupun kita buat teh sendiri gitu taruh gula. Dan ada nih ceritanya Genta gitu kan. Ada Genta tahu nih kan ada merek teh yang menurut Genta itu pas di lidah Genta. Emang mirip lah dengan teh Indonesia yang manis gitu kan. Genta sodorkan ke kawan Genta yang orang Jepang juga gitu kan. Dia bener-bener responnya itu tidak bisa minum. Karena dibilang sama dia itu terlalu manis. Nah karena sampai segitu shocknya sih dengan perbedaan makanan sama Indonesia sama Jepang gitu. Dimana mereka juga tidak tahan dengan makanan pedas, mereka tidak tahan dengan makanan yang berasa gitu. Menurut mereka itu makanan palet yang stabil, yang adil, semua rasanya itu terpadu, rata, tidak ada yang over, tidak ada yang kurang, itulah makanan yang perfect gitu. Dan kalau dalam kesehatan sendiri memang seperti itu ya. Apapun gak boleh berlebihan ya Genta ya. Apapun tidak boleh berlebihan. Mungkin itulah kunci di mana banyak orang yang hidup lama ya. Di Jepang ya. Mungkin karena itu. Karena faktor konsumsi makanannya juga ya. Kalau di Indonesia mah jangan tanya ya. Kita pakai santan, pedas, rempah-rempahannya beragam dan ya you know lah nasinya juga banyak segala macam. Jadi ketika pas sampai ke Jepang kemarin memang sangat berbeda gitu ya. Sangat berbeda. Oke, dengan segala menariknya info yang Genta sampaikan ke aku tadi, kira-kira dari Genta sendiri ada rencana hunting program ke luar negeri lagi nggak ke depannya? Itu jelas sih. Dan kira-kira kalau mau ngelanjutin itu teman-teman mau denger nih apa sih yang perlu ditingkatin dan dipersiapkan gitu untuk bisa melakukan pertukaran mahasiswa ke luar negeri? Mungkin yang pertama itu semua persiapan dimulai dari diri sendiri kan, dari hal-hal kecil, dari bagaimana kita bereaksi, dari bagaimana kita bangun di pagi hari melakukan kegiatan itu dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi mungkin yang pertama mungkin dari mindset ya. Jangan pernah terasa hidup itu lomba. Karena ya kita semua itu masing-masing maju dengan pace kita sendiri.
apa sih bahasa Indonesia? Jadi lupa ini. Dengan jalan kita sendiri gitu. Tidak ada yang memaksa kita berlomba-lomba dengan satu sama lain. Jadi ya fokus aja sama diri sendiri gitu. Fokus dengan apa yang kita bisa kontrol. Jangan fokus dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu. Genta itu menerapkan mindset di mana kayak, oh ada yang bisa Genta kontrol, oke, tidak risau. Oh ada yang nggak bisa Genta kontrol, berarti itu di luar batasan dari batasan dari kita sendiri gitu. Jadi fokuslah ke apa yang bisa kita kontrol. Misalnya mungkin dari agama mungkin sholat gitu kan, atau mungkin dari sendiri itu menyelesaikan tugas dalam tepat waktu gitu kan, atau mungkin persiapan bahasa dan lain-lain lah yang dimulai itu yang semua yang bisa kita kontrol. Apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. Mungkin dari opini orang itu mungkin, atau mungkin dari takdir mungkin kan. Ada mungkin segala hal itu memang bukan ditakdirkan gitu kan. Atau mungkin apalagi yang tidak bisa kita kontrol nih. Mungkin kalau misalnya udah kita daftar gitu, udah persiapan sebagus apapun gitu, dan ditolak. Nah, Genta juga banyak sih emang pengalaman ditolak gitu kan. Itu kan kita tidak bisa kita kontrol. Jadi mengapa risau? Seperti itu. Jadi risaulah dengan apa yang bisa kita kontrol. Jadi bisa dibilang kita tuh sebagai generasi muda, mahasiswa tuh fokusin apapun yang kira-kira memang kita bisa gitu di ranah itu ya. Jangan terlalu banyak buang waktu ke tempat yang kita nggak bisa gitu, atau mungkin peluang kita nggak ada di situ ya. Kita sudah sampai di penghujung nih Genta. Mungkin sebelum kita tutup, Genta mungkin boleh sampaikan motivasi untuk mahasiswa dan juga penonton-penonton yang nonton podcast kita hari ini. Untuk motivasi mungkin itulah yang tadi mungkin ya fokus aja ke apa yang kita kontrol, juga berdoa juga kepada Allah dengan yang terbaik. Percaya aja bahwa semua hal di masa depan itu sudah ada jalannya sendiri, dan jalannya itulah yang terbaik bagi kita walaupun kita mau atau tidak. Karena itulah dari perjalanan Genta dari awal banyak ditolak nih, kayak Genta pikir aduh kenapa aku nggak bisa lewat, kenapa aku nggak bisa mengikuti orang-orang lain yang udah terlewat lampau nih, udah perginya kemana-mana gitu kan. Kenapa? Karena mungkin itu bukan jalan yang terbaik bagi Genta, mungkin Allah punya jalannya dan juga punya takdir sendiri bagi Genta. Dan karena itu bahwa juga itu yang Genta rasa juga ketika masuk ke mungkin ke universitas ini, orang mungkin udah keluar provinsi gitu kan. Orang bahkan ada kawan Genta sendiri yang udah keluar negeri gitu kan. Kenapa Genta nggak bisa? Bahwa yang Genta yang zaman dulu nggak tahu itu, Genta kayak gimana bilangnya? Mungkin kita nggak tahu tentang apa yang di masa depan kita. Genta yang dulu itu nggak tahu bahwa Genta yang sekarang itu juga udah alhamdulillah bisa keluar ini kan. Nah, jadi ya percaya saja dengan diri sendiri, letakkan aja kepercayaan diri gitu, juga kontrol apa yang bisa, fokus dengan development diri sendiri, dan percayalah bahwa semua itu bisa gitu. Oke, terima kasih Genta. Itu mungkin hal yang luar biasa ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulin, apapun itu jangan pernah untuk menyia-nyiakan kesempatan dan waktu ya. Selagi ada waktu, ayo kita coba, karena kita nggak tahu kita akan di mana nanti ke depannya. Karena pastinya setiap jalan manusia itu akan indah pada waktunya, dan kita nggak tahu indahnya di mana. Semoga podcast hari ini bersama Genta dapat memotivasi teman-teman semuanya untuk pantang menyerah dan mencoba hal baru. Mungkin terima kasih Genta. Ya, sama-sama atas kesempatannya. Oke, sampai jumpa di episode podcast lainnya. Bye-bye.